Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi kita yang kemarin. Kemarin kita udah singgung sedikit metode Topsis ya. Sekarang kita coba review lagi dari awal. Contoh perhitungan SPK metode Topsis ini ya. Jadi Topsis itu adalah singkatan dari The Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution. Jadi disingkat dengan Topsis. Topsis adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria atau alternatif pilihan yang merupakan alternatif yang mempunyai jarak terkecil dari solusi ideal positif dan jarak terbesar dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean. Ya, data yang dibutuhkan seperti yang kemarin. Di sini ada di sini data alternatif ya. Alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Atau di sini divariabelkan A01 dengan kode A01, A02 dan A03. Kemudian data kriterianya di sini ada 5 ya. Di sini adalah jumlah penghasilan orang tua, di sini cost ya, bobotnya diberikan di sini 5. Kemudian jumlah tanggungan orang tua, di sini benefit, bobotnya 3. Kemudian jarak tempat tinggal, nilai rata-rata ujian, di sini cost, bobotnya di sini 4. Nilai rata-rata ujian nasional, di sini benefit 2. Kesanggupan tinggal di asrama, di sini benefitnya diberikan bobot 5. Tolong diperhatikan di sini dalam pemberian bobot ini tergantung dari sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau memang kebutuhannya di sini diberikan bobot yang penting di sini 5 seperti jumlah penghasilan orang tua, kemudian di sini kesanggupan tinggal di asrama. Jadi di sini maksudnya kan begini. Jadi maksudnya berarti jumlah penghasilan orang tua, kesanggupan tinggal di asrama itu istilahnya poinnya itu lebih tinggi diberikan gitu. Tolak apanya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Yang nomor 2 di sini jarak tempat tinggal dan nilai rata-rata. Lanjutkan. Baik, kita lanjutkan ya. Ini adalah nilai yang diberikan yang kemarin. A01 di sini 5. Untuk C01-nya, kemudian untuk C02-nya di sini 2, untuk C03-nya di sini 1, C04-nya di sini 4, C05-nya di sini 1 ya. Perhatikan berikut ini sesuai dengan data-data yang real, data yang ada ya. Perhitungan Topsis yang pertama di sini adalah normalisasi. Bagaimana proses normalisasinya? Dari nilai yang pertama ini, langkah yang pertama adalah dikuadratkan terlebih dahulu. 5 dikuadratkan menjadi 25, kemudian 2 dikuadratkan ini menjadi 4, kemudian 3 dikuadratkan ini menjadi 9. Kemudian baru ditotalkan 25, hasilnya di sini adalah 75. 4 ditambah 1 tambah 9 jadi 14. Jadi dapatnya 41. Lakukan proses, ini masih proses normalisasi namanya. Proses normalisasi itu adalah yang pertama tadi 5 dibagi akar. 5 dibagi akar total dari dipangkatkan 75 ini. Ya. Dapat hasilnya 0,577. Begitu juga misalnya kita contohkan, berarti kan 4 ini 16 ya. 16 berarti kan di atasnya di sini 4 ya. 4 ya. Berarti 4 dibagi akar berapa ini? 41. Ini dia. Dapat hasilnya 0,6247. Ini dia. 6247. Sama ya, normalisasi terbobot. Kemarin sampai di sana ya. Sekarang kita lanjut untuk proses yang kedua. Di sini normalisasi terbobot namanya. Setelah didapatkan hasil normalisasi di atas tadi, maka dilakukan proses normalisasi terbobot. Jadi normalisasi terbobot didapat dari perkalian matrik pada tabel 5 normalisasi dengan tabel
2 bobot kriteria, maka hasilnya maka dikalikan lagi tabel 5 dengan tabel 2. Coba kita lihat. Tabel 5 dikalikan dengan tabel 2. Tabel 2 mana? Tabel 1, tabel 2. Ini normalisasi terbobot. Ya. Jadi 0,053 ini 0,577335 ini dikali dengan 5. Bobot yang diberikan 5 ini adalah bobot di awal. Bobot yang diberikan untuk penghasilan penghasilan orang tua. 5 ya. Mana dia? Normalisasi terbobot dikali 5, ini lagi 0,53 channel 2 nya tadi berapa? 0,53452. Channel 2 bobotnya berapa? 3 dikali 3, kemudian lanjut seterusnya, maka dapat hasilnya 2,88675 1,60357, kemudian dapat hasilnya 2,3094, dapat hasilnya 1,2493, kemudian 2, ini berapa ini? 2,88675. Oke, langkah berikutnya adalah langkah yang ketiga. Di sini lakukan proses matriks solusi ideal. Di sini matriks solusi ideal. Di sini kita bedakan yang dari awal tadi. Coba lihat tabel 2, seperti tabel 2. Nah, ini dia. Ada cost, ada benefit, ada cost. Perhatikan ya, ada cost, kemudian ada benefit, ya. Perhatikan, kita lanjut ke proses ketiga, matriks solusi ideal, ya. Di sini ada dibedakan ya. Untuk channel 1 atau kriteria 1 di sini cost, channel 2 di sini benefit, channel 3 di sini cost, channel 4 di sini benefit, channel 5 di sini benefit. Nah, di sini kita buat istilah matriks solusi ideal tersebut dibagi menjadi positif negatif, ya. Positif negatif ini kalau nilai positif di sini adalah maksimal dari benefit, minimal dari cost, ya. Kemudian kalau untuk negatif, minimal dari benefit, maksimal dari cost. Ini rumusnya. Untuk mendapatkan nilai positif untuk mendapatkan nilai positif itu adalah maksimal benefit, minimal cost. Untuk mendapatkan nilai negatif itu adalah minimal benefit dan maksimal cost. Ya, kita lihat, kita coba bandingkan untuk tabel yang ini, untuk yang tabel 6 ya. Coba kita ambil nilai positifnya. Di sini kita ambil maksimal dari benefit. Ini 2,8675. Ini channel 1 di sini kan benefit ya, channel 1. Ini 2,88675. Di sini 2,8867675. Di sini karena nilainya sama, maka agak susah kita membedakan. Jadi dapatnya di sini sama ya. 2,88675, di sini 288,675 juga. Terus berikutnya kita coba lihat kita coba lihat untuk channel 2. Channel 2 di sini benefit. Channel 2 benefit katanya. Coba kita cek benefit. Channel 2 di sini benefit dapat 3. Benefit. Kalau dia positif berarti di sini kita ambil adalah, kalau dia positif adalah maksimal dari benefit.
maksimal 2,40537. Coba kita bandingkan. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Yang paling tinggi berapa di sini? Yang maksimal 2,40535. Nah, maka kita diambil sini maksimal dari benefitnya adalah 2,40535. Minimalnya di sini otomatis nilai negatif ya. Negatifnya di sini otomatis kan minimal dari benefitnya atau maksimal dari cost. Kalau dia ini kan benefit ya. Benefit berarti kan minimal dari benefitnya. Berapa nilai minimalnya? 0,8. Nah, coba lihat C03 di sini kan cost. Kalau cost nilai positifnya adalah minimal dari cost. Oh, ini kebetulan nilainya sama, susah kita membedakan. Coba kita lihat C4. C4 benefit ya. Berarti kita ambil apa untuk positifnya? Maksimal dari benefit yang paling tertinggi 1,2. Yang paling rendah 0,94. Ini C05 juga hasilnya sama, jadi susah untuk dibedakan. Nah, setelah dapat nilai positif dan negatif, maka langkah yang keempat di sini adalah kita mentotalkannya. Bagaimana cara kita mentotalkannya? Ya, seperti ini ya. Untuk mencari total dan perangkingan, kita harus mencari jarak solusi ideal positif dan negatif yang didapat dari pengolahan tabel 5 normalisasi terbobot dan tabel 6 matriks solusi ideal. Caranya adalah mengkuadratkan selisih setiap elemen matriks normalisasi terbobot dengan matriks solusi ideal, kemudian menjumlahkannya setiap alternatif. Setelah itu diakarkan. Contohnya mencari nilai A1. A01 positif sama dengan akar. Ini SQRT, ini akar maksudnya ya. SQRT ini maksudnya akar ya. Akar dari semuanya diakarkan ya. Coba lihat tanda buka kurung dan tutup kurungnya. Akar 2,88675 dikurang 2,8875 dikuadratkan ditambah 1,60357 dikurang berapa selisihnya? 24. Untuk cari yang positif ya, 2,40357. Kemudian dilanjutkan 2,3094 ini dikurang ini lagi ya 23094 sama ya. Kemudian lanjutkan, maka berikutnya 1,24 dikurang 1,24 ini ditambah 2,8, ini A01 ya, 2,8 maka dapat hasilnya setelah diakar. Perhatikan buka kurungnya ya, buka kurung. Ini yang pertama tanda kurung seluruhnya di penutupnya. Nah, perhatikan tanda kurungnya, coba dilihat benar-benar ya. Dapat hasilnya 0,80178. Begitu juga untuk A01 positif, A02 negatif. Semuanya ini kan baru A01 ya. A01 positif, A01. Jadi kita harus cari A01 positif, A01 negatif, A02 positif, A02 negatif, A03 positif, A03 negatif. Nah, maka dapatlah di sini nilainya ya. Positif, negatif, baru preferensi.
Apa rumus untuk mencari preferensi itu? Preferensi didapat dari pembagian ideal negatif dibagi dengan penjumlahan ideal positif dan negatif. Contohnya untuk A01 ini 0, negatifnya berapa? Ini preferensi dapat dari pembagian ideal negatif. Negatifnya otomatis A01 adalah 0,86048 dibagi ideal negatif dibagi dengan penjumlahan ideal positif dan negatif. Berarti 0, yang negatif dulu ya. 0,86048 dibagi 0,8178 ditambah 0,86048, maka dapat hasil preferensinya di sini adalah 0,517665. Setelah didapatkan semuanya, maka dapat disimpulkan ini otomatis sudah dapat dirangkai alternatif yang terbaik yang memiliki preferensi terbesar, yaitu A01 dengan nilai preferensi 1. Ini salah ya. Tolong dibenarkan, nanti kita coba mencari pembenarannya. Ya. Saya rasa cukup dulu materinya. Cuman salahnya di sini di preferensi aja sedikit. Nanti kita coba uji satu-satu.